Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian, para pencinta habaib dan juga para pembenci habaib, bahwasanya kiai-kiai, abuya-abuya, pokoknya sekelas Abuya Qurtubi, Gus Wapi, Gus Rumel, kemudian Kiai Haji Dus Romli, bahkan Lutfi Basori pun, bahkan para kiai-kiai dari Pondok Pesantren Al Anwar Rembang, Habib Hanif, termasuk Robitoh sekalipun, saya yakin nggak akan bisa mengalahkan daripada dalil-dalilnya Ki Imad. Kenapa? Ada beberapa alasan. Jadi walaupun seluruh dunia para kiai dikumpulkan, kemudian para abuya dikumpulkan, para habaib dikumpulkan di seluruh dunia untuk melawan dalilnya Ki Imad CS, tidak akan pernah bisa, saya yakin. Kenapa? Satu, secara pemahaman akidah sudah beda. Kalau kita makan semua ini Ahlussunnah wal Jamaah, Buya Qurtubi dan buya-buya yang lainnya, Kiai Haji Idris Romli, Gus Wafi, Gus Rumel, Habib Hanif dan para habaib semuanya itu Ahlussunnah pemaparannya. Sedangkan pemahaman Imad CS ini Wahabi. Jadi nggak bisa ngalahin. Seperti bahasanya Wahabi-Wahabi yang menyebut khurafat kepada karomah-karomah para wali. Kita makan Ahlussunnah percaya. Lah kalau Wahabi menyampai palanya botak juga nggak bakal percaya dengan karomah-karomah wali. Mereka akan menyebutkannya itu sebagai bahasanya khurafat, hayalan. Makanya sebagian itu banyak ceramah-ceramah para habaib, para kiai, para abuya yang menciptakan karomah para wali. Itu disebutnya khurafat. Diledek-ledekin nama Wahabi mah. Makanya kesempatan emas bagi Wahabi ini mendompleng di kasusnya Imad ini. Tuh. Jadi kita mah nggak bisa ngalahin Imad nih, nggak bisa. Karena dia mah kumpulan-kumpulan pemahaman Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Wahabi, komunis, liberal, munafik. Ini ada di mereka semua. Jadi sejuta dalil pun dikeluarkan, itu akan nggak akan bisa. Bahkan ketika Robitoh pun turun dengan dalil-dalil nggak bakal bisa, karena nggak sejalan dengan pemahaman mereka. Ya emang Wahabi dari dulu ada yang percaya dengan karomah-karomah walaupun itu jelas itu ya, nggak bakal percaya, nggak bakal percaya. Jadi itulah alasannya kenapa dalil-dalil Imaduddin CS ini nggak bakal bisa dikalahin. Dan mereka kan pengen jadi Habib. Itu alasannya. Yang kedua, jadi apapun nggak bisa, dia harus jadi Habib. Pokoknya harus jadi Habib karena targetnya kan jadi Habib. Jadi tesis ilmiah ini kedok ya untuk menipu umat. Caranya itu jadi menggunakan dalil-dalil Wahabi, sedangkan kitab tersebut ya berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun lalu udah tertolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah mah. Tapi kan terus ada, karena terus dibudidayakan oleh pemahaman-pemahaman Wahabi, oleh pemahaman Syiah. Makanya kan tetap ada dalilnya dan dipegang kuat, karena memang ya bukan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah kita lempeng aja kan, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Makanya sekuat apapun dalil itu ya nggak bisa ngalahin daripada dalil-dalil Imad. Berikut itu semua tuh keronco-keronconya itu semua itu. Tuh begitu. Jadi karena dari awal debat di Banten aja udah beres. Ya udah rampung, semuanya udah terbuka luas bahwasanya ya habaib ini tersambung dengan Rasul dan mereka adalah para juri Rasulullah. Cuman karena si Imad ini berserta kelompoknya ini pengen diakui sebagai Habib, nah akhirnya menggunakan itu. Satu, mereka pemahaman dipakai bukan pemahaman Ahlussunnah. Yang kedua, indikasi mereka itu ingin menjadi Habib. Jadi ingin menggantikan makom habaib yang selama ini ada. Mereka pengen menggantikannya. Begitu. Makanya mereka mengkonotasikan bahasa Habib, Sayyid dan apa itu atunya lagi Syarif itu berbeda-beda. Padahal kan itu satu
satu kosakata yang sama. Habaib, syarif, ya saya itu satu. Sinonim itu, yaitu sama-sama keturunan Rasulullah. Beda daerah ada, kalau di daerah itu ada ya, ada iye, itu kan beda-beda penyebutannya itu. Bagaimana kampung, jadi ya nggak bakal bisa ngalahin, kecuali memang Allah ngasih hidayah. Seperti ada banyak yang wahabi yang pada tobat, terus Syiah yang pada tobat, Khawarij yang pada tobat, begitu. Jadi mas sebenarnya mah orang begini mah nggak bisa pakai dalil, gitu. Makanya ya hiburan aja, cuman jadi memang ya rame aja. Jadi dunia ini jadi rame, inilah keunikan. Terus kita jadi pada belajar ngomong, jadi bisa belajar ngomong, terus jadi bisa jadi kita jadi membuka-buka kitab. Itu ada hikmahnya seperti itu. Tapi kalau buat ngalahin iman mah nggak bakal bisa, karena dalil yang dipakai itu berbeda referensinya, bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun udah bener dengan dalil Buya Qurtubi, dengan dalil Gus Rumail, Habib Hanif, dan Gus Wafiyah dari Sidogiri, udah tuntas, udah mengalahkan. Cuman nggak bisa terkalahkan ini karena mereka yang nggak memahami itu, dan mereka berpegang pada pemahaman ya pribadi mereka dari pemahaman Wahabi, walaupun dia ngaku Ahlussunnah. Makanya ntar akhirnya mereka kalau udah berhasil dikenal di masyarakat, mereka ngerusak NU, pengen jadi tokoh, jadi orang-orang pengen ngaji sama dia, pengen kemana-mana dikawal, ngikutin Habib, iri, sebenarnya iri ya. Jadi intinya mereka nggak bisa dikalahin, dalil mereka nggak bisa dikalahin. Nah, jadi mau Robi Tok ngebuka apapun juga nggak bisa, cuma muter-muter sebegitu aja ya, paling ya makin fitnah-fitnahan murahan aja. Tapi insya Allah lah, kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah selalu insya Allah mudah terlalu terjaga. Itu mah hanya orang-orang yang lemah iman aja yang bisa. Kan fitnah Dajjal itu selalu luar biasa, dan Dajjal ini selalu ada pengikutnya. Yang ngaku nabi palsu aja banyak pengikutnya gitu, apalagi ini. Cuma bikin malu Banten aja sebenarnya mah. Orang Banten begini makanya ngaku Ahlussunnah tapi nggak megang pemahaman Ahlussunnah, kan lucu doang. Itu doang sebenarnya sih. Jadi intinya apapun dalil itu nggak bisa ngalahin dalilnya Aki Imad, karena dalilnya Imad ini berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mah kagak jelas, pemahaman komunis, liberal, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi tergabung semua di mereka itu. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.